Assalamualaikum Fitria. Waalaikumsalam Zahra. Nah, jadi nih pada video kali ini kita bakal bicarain tentang keputusan pemerintah nih yang baru diputusin kemarin soal keputusan sekolah offline buat tahun 2021. Kalau menurut Fitria gimana ya? Aku sih ada pro kontranya juga ya terhadap keputusan itu. Karena kan bukan dibilang kasus COVID itu semakin menurun, tapi itu semakin banyak gitu loh. Walaupun vaksin juga sudah ditemukan, cuman kan belum pasti gitu loh dan belum tersebar luas ke masyarakat. Jadi kayak walaupun offline itu bisa menimbulkan efek yang lebih banyak, kasus yang lebih banyak lagi. Tapi ya pro-nya itu ada untungnya juga sih, kayak kita sebagai maba gitu kan belum pernah tuh kayak ke kampus kan. Kalau offline kita bisa ngeliat-ngeliat kampus, dan juga tuh saya rasa kalau offline itu tuh enak gitu loh, kayak praktikumnya enak banget. Kalau kita online sekarang tuh kayak praktikum cuma dengerin lewat Zoom, kakaknya yang praktikum, kita nggak ngapa-ngapain. Kalau menurut Zahra sendiri kayak gimana? Aku sama sih ya, ada positif sama negatifnya juga ya, sama kayak Fitria. Kayak misal positifnya kita jadi bisa nge-explore dunia luar lagi gitu, nggak sih, setelah sekian lama ya. Nah, habis itu kalau belajar di rumah tuh kesannya suntuk banget gak sih, kayak tekanan tuh ada aja, kayak nggak bener-bener banget kan. Kalau misalnya di kampus, di sekolah tuh kita bisa ngobrol sama temen gitu, enak, kita tukar pikirannya langsung gitu, enak banget gak sih. Terus nerima pelajaran dari guru juga pasti lebih baik daripada di rumah kan, daripada lewat Zoom doang kayak gini ngantuk gitu. Betul banget sih, apalagi kan setiap orang itu situasi di rumahnya tuh sepi, sunyi, masih kayak, apalagi yang anggota keluarganya banyak, pasti kayak ada suara dari sana sini, jadi nggak konsen juga gitu belajarnya. Terus yang negatifnya apa ya, masih itu sih, cuman aku agak gimana ya sama orang Indonesia yang masih percaya konspirasi. Itu tuh aku kayak, mereka tuh, aku nggak ngerti kenapa mereka nggak percaya virus itu ada. Cuman kalau mereka padahal buktinya udah nyata gitu ya. Nah itu dia. Jadi kayak, maksudku buktinya udah nyata, kenapa mereka masih ngelawan gitu loh. Padahal itu demi kebaikan mereka juga, ngerti gak sih? Ya kan, bahaya banget gitu. Terus juga kayak banyak orang yang, aduh gue udah males nih di rumah mulu, kayak sekolah dari rumah, kerja dari rumah. Tapi itu dari dianya sendiri tuh yang masih suka jalan-jalan kemana-mana, kan sama aja kayak, ya gimana mau berhentinya gitu. Kalau dari diri kita sendiri tuh yang masih suka agak-agak bandel, kayak kalau misalkan mau cepet-cepet offline, situasi kembali normal, ya udah tahan aja dulu gitu. Iya kan, mereka tuh kayak bukan egois ya, aku tahu mereka tuh capek, makanya mereka tuh refreshing kan. Cuman ada yang berlebihan banget gitu loh, kayak nggak tahu kadarnya gitu. Terus kalau mengikuti protokol juga. Yes. Terus ada kayak sekarang tuh tempat wisata tuh udah kan yang mulai netapin protokol kesehatan, kayak kebun binatang, mall gitu-gitu kan udah ada tuh. Cuman masih banyak tuh orang tuh yang ngebandel gitu loh, kayak mereka tuh ya seenak udelnya aja gitu main keluar. Iya sih. Gitu. Kalau misalkan nih, kan kita sendiri kan di Universitas Brawijaya di Malang kan. Kalau misalkan di Malang itu kan emang banyak banget universitas yang dempet-dempetan, kayak UB, UM, Polinema, dan masih banyak lagi. Dan menurut Zahra, bakal gak sih kita tuh tahun 2021 bukan ngadain sih, maksudnya memulai gitu kuliah secara online, ajaran baru gitu ya. Kalau kata aku sih bisa-bisa aja ya. Aku nggak tahu keadaan di sana kayak gimana, apakah separah di Jakarta atau enggak. Tapi selama ini aku hidup ada di rumah nih, 9 bulan ada di rumah nih, yang aku lihat di internet soal Malang tuh ya nggak separah Jakarta. Maksudnya parah sih, orang-orang masih jalan-jalan, cuman nggak seintens Jakarta gitu loh. Mereka at least masih patuh dan nggak gerombolan gitu. Kataku masih memungkinkan buat ngadain sekolah offline di Malang sih dalam waktu dekat. Tapi sih aku dengar berita itu tuh ada yang bilang kalau sekolah offline itu mahasiswa buat maba dulu. Nah, aku masih gak tahu nih artian maba di tahun 2021 tuh
maba yang lama pas 2020 atau maba baru yang pas 21 itu kayak masih simpang siur gitu. Tapi sih berharapnya mabanya kayak kita gitu loh, tahun 2020. Kita mau juga gitu jalan-jalan di UB ya kan. Iya, kayak selama ini kita tour gitu, open house lewat Zoom gitu, kayak apa gitu. Ya nggak sih ya. Banget. Terus gini deh, kalau misalnya maba dijadiin pertama nih, ya kan? Itu berarti kita uji coba dong, ya nggak sih? Berarti kalau gagal dirumahkan lagi gitu. Ya sepertinya gitu sih. Tapi nggak tahu juga ya aku. Karena kan ada beberapa mahasiswa tingkat akhir juga ada yang udah offline gitu. Oh yang iya. nggak mengikuti kebijakan sih, maksudnya ya untuk kepentingan gitu kayak mahasiswa akhir masa ya dari rumah penelitiannya apa kabar. Tapi kalau dibilang percobaan juga nggak tahu juga sih sebenarnya. Terus aku dengar gini deh, katanya ada yang masih mau online sampai pertengahan tahun depan. Itu kayak gimana ya kira-kira ya? Maksud aku setelah keputusan yang kemarin gitu bakal ada offline, tapi mereka masih mau memutuskan untuk online sampai pertengahan tahun depan gitu. Ya itu kembali ke Pemda masing-masing kan ya. Kemendikbud kan emang udah ngebolehin diadain sekolah offline, cuman kan beliau bilang kalau misalkan peraturannya kembali ke Pemda masing-masing. Ya mungkin ada beberapa di universitas yang kota-kota padat yang emang gak ngebolehin buat awal 2021 itu langsung offline, makanya ditahan dulu ke pertengahan yang semester 3 itu. Iya sih ya. Soalnya gimana ya, kalau mungkin karena kita maba materinya masih ringan kali ya. Ya kalau misalnya udah semester 4, 5 gitu udah berat kan, soalnya matkul udah punya sendiri-sendiri gitu. Kasian juga kalau misalnya online gitu, berat bawaannya, tekanannya juga gede kalau di rumah kan. Soalnya gimana ya, kalau di rumah tuh rentan ini gak sih, kayak kekerasan gitu, gampang stres juga kan. Terus juga ya kalau misalkan online tuh kayak ngerasa kayak nggak, jamnya tuh nggak teratur, kayak pagi siang sore malam tuh kayak bablas aja gitu acara-acara kuliah, acara-acara kampus, entah kegiatan kuliah lah, UKM lah, atau seminar-seminar yang lain. Terus juga apalagi tuh kadang kita sebagai maba ada yang acara dengan embel-embel wajib untuk mahasiswa baru, jadi acaranya malam kan kayak aduh, kita juga kan butuh istirahat, panitia juga pastinya butuh istirahat gitu loh, kenapa nggak cari waktu lain? Aku malah mikirnya gini loh, kayak mungkin kesempatan selama online jadi segala acara tuh bisa banyak gitu loh, mungkin kalau offline nggak akan sebanyak ini gitu, ya nggak sih? Soalnya Kan kayak tempat psikologi kita juga terganggu gitu. bener aduh, banget. di sini tugas, di sini seminar, tugas ospek juga, aduh kayak jadi kepala tuh udah pecah gitu kayaknya. Kayak misalnya nih, hari Senin kita mulai kelas misalnya jam 7, ya kan? Jam 7 sampai jam 9. Ntar kita jam 9 sampai jam sekian nih, 1 jam doang nih bebas nih. Pas itu kuliah lagi sampai sore, praktikum, tugas lagi nih malamnya nih sampai jam 1, besok gitu lagi, kayak gak inget waktu Siklusnya gitu aja terus. Dan kalaupun tiap mata kuliah ada jeda 1 jam, itu juga kadang tuh kita ya udah sambil nyicil tugas gitu, karena tahu waktu senggang kayak malam juga bakal ada kegiatan baru lagi. Kayak misalkan kelas kita nih ya Zah, kita kan libur tuh hari Jumat, kadang ada seminar lagi, ada kegiatan lain, UKM, kayak aduh, tau gak sih kayak kapan kita bisa meet time gitu loh. Sebenarnya tuh kayak aku tuh nggak apa-apa sama seminar, cuman satu poin pertama jangan diadain di hari Minggu. Terus yang dua, kalau bisa udah ngadain hari Minggu jangan dititipin tugas gitu, ya udah seminar aja kok gitu. Bener. Kecuali itu kalau online ya, itu pendapat aku kalau misalnya ada seminar online. Kalau misalnya seminar offline, kalau kata aku tugas oke aja nggak sih? Iya sih. Nah, soalnya satu gampang nyari referensi, dua temennya juga enak kan, kayak bisa nyari bareng langsung. Iya. Kalau online gini japriknya via WA itu sulit kan, nggak selalu kita on kan. Kalau misalnya offline kita bisa ketemu langsung gitu loh, kita nyarinya gampang.
Terus juga kan kalau misalkan offline ada perpustakaan fakultas, perpustakaan univ yang bisa ngebantu kita buat cari referensi. Kalau sekarang tuh kayak tugas-tugas kita yang misalkan harus dari buku, dari jurnal sih masih bisa lah ya. Cuma dari buku kayak agak sulit gitu, apalagi buku-buku juga yang di Google itu juga ada yang berbayar dan ya dikunci gitu ya. bener. Jadi agak menyulitkan itu. Tapi emang sih struggle banget ya buat sekolah online kayak gini tuh. Gak cuma buat kita saja, yang adik-adik kita juga yang masih SD, SMP, SMA gitu, pasti kerasa juga beratnya. Iya, dan bukan cuma buat kita yang sebagai pelajar aja sih, tapi buat guru dosennya juga kan ada yang mungkin udah yang berumur, gak terlalu ngerti cara penggunaan internet gitu kan. Yang masih yang masih agak gaptek gitu kan. Karena kan sekarang tuh kayak dituntut apa-apa online, pembuatan tugas online, ujian online. Kalau dari dosennya juga belum terlalu paham kan, jadi kitanya juga ikut gimana gitu kan. Iya paham sih. Jadi kesimpulannya nih, sekolah online tuh tetap ada positif bagi kedua belah pihak, baik pengajar maupun murid. Terus ada sisi negatifnya juga ya. Iya benar. Yaudah, sekian buat diskusi bahasa kali ini. Gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zahra. Terima kasih Fitria.